bersamakan pria dan wanita yang serupa dan segambar dengan Sang Pencipta, disatukan dalam keluarga, otoritas dan kuasa diberikannya. Keluargaku, buatan tangannya, dan diikat kasih setianya dalam badai gelombang dunia, bersama keluarga selamanya. Keluargaku, buatan tangan. Iya, kita akan mulai. Itu tadi sambil menunggu saya setting streaming di Facebook, direkam, saya tampilkan, putarkan lagunya dulu. Nah, sekarang kita siap akan belajar mengenai serial inspirasi pernikahan bahagia. Tema kita kali ini adalah membangun cinta. Nah, karena saya ini double ya antara IG Live sama di Facebook, jadi maafkan saya kalau mata saya kadang kayak ke atas atau kayak ke bawah. Tergantung mana yang dilihat ya. Nah, bagi yang mengikuti lewat Facebook yaitu Facebook Jarod Wijanarko, maka sharing saya ini ada PowerPoint-nya. Tapi kalau yang IG Live ya cuma dengerin audionya, gambarnya cuma muka saya aja yang kelihatan gitu ya. Nah, di dalam PowerPoint yang saya mau sharingkan ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin. Karena ini serial ya, serial menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri ya. Menjadi seorang suami ini ada gambarnya ya, menjadi seorang istri ada bukunya. Jadi keduanya ini ada di Gramedia. Tutup Pak mallnya. Gramedia.com online ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Pokoknya kalau masuk di Instagram saya nanti tak kasih linknya, tinggal bukanya supaya gampang. Nah, menjadi suami, menjadi istri pada hari-hari ini tidaklah mudah. Makanya kali ini kita belajar bagaimana membangun cinta. Membangun cinta itu yang pertama kebaikan, kedua prioritas, yang ketiga kebersamaan yang menyenangkan, keempat komunikasi, kelima kesetiaan, keenam care perhatian. Nah, kali ini cuma satu aja yang dibahas ya, 15 menit, yaitu mengenai kebaikan. Nah, kenapa saya mulai yang pertama ini mengenai kebaikan? Karena pernah ada survei ya, saya sendiri sebenarnya waktu saya mengambil doktoral saya itu dalam bidang teologi ya, tapi saya mengambil praktika yaitu kebahagiaan pernikahan. Maka saya ada survei yang menanyakan kepada kaum wanita, ibu-ibu, kenapa sih mau menikah dengan suaminya gitu ya? Ya dia baik, dia orangnya ganteng, dia punya visi, dia punya komitmen, dia kayaknya bertanggung jawab deh ya. Dia orangnya tegas, dia punya kepemimpinan. Wah, itu aneka jawaban dikumpulkan. Ternyata yang paling tinggi itu adalah dia baik. Nah, loh ya, jadi banyak alasan wanita mau dinikahi dengan suaminya, banyak tentunya alasannya banyak sekali. Tapi ternyata bahwa dia baik yang membuat dia akhirnya mengambil keputusan mau dinikahi itu karena dia baik. Jadi kalau yang ini bapak-bapak yang dengerin sekarang ini ya, lo inget loh Pak, Bapak udah nikah berapa tahun? Misalnya 10 tahun gitu ya, berarti 10 tahun yang lalu itu ibu mau bapak nikahi karena dulu ya itu bapak baik ya kan menikahnya 10 tahun lalu, berarti ketemunya 12 tahun lalu. Nah, banyak wanita itu ketika berjumpa pertama kali dengan laki-laki dia berpikir begini, dia ini bukan idola saya dah gitu ya. Idola saya itu kan imamat yang rajani. Nah, kalau istilah orang Kristen, imamat rajani. Imamat itu rohani, baik gitu ya, rajani itu kaya gitu. Tapi yang datang ini imamat kereni. Imamat kereni, tahu kereni, miskin Paul gitu ya.
Tapi ya si cowok yang miskin ini kok baik, mau ngantar kuliah, jemput, ngantar ke gereja. Wah, pokoknya lewat berbagai macam kejadian dan pengalaman, akhirnya si wanita ini mikir gitu ya, umurnya sudah berapa gitu ya. Ya yang dulu juga udah mutusin, ini datang ke orangnya baik. Kalau soal miskin kan dia rajin ya, nanti pasti diberkati lah gitu. Akhirnya mau dinikahin ya. Itu paling tidak ya, paling tidak loh ya, paling tidak ya. Itu cerita saya sendiri. Saya ini orang miskin, saudara ya. Istri saya Tionghoa diberkati, saya Jawa miskin lah. Kenapa istri saya mau sama saya? Ya kan? Karena saya baik. Memuji diri sendiri. Nah, tapi karena saya tahu bahwa dia itu dulu mau sama saya karena saya baik, maka sampai sekarang saya mencoba untuk terus baik supaya dia tetap cinta sama saya. Karena dia cinta itu karena saya baik. Nah, maka saya mau mengingatkan bapak-bapak yang lain, ingat loh Pak, ibu itu mau sama bapak karena dulu bapak baik. Nah, sekarang bapak sudah kaya tapi tidak baik lagi. Nanti ibu tidak cinta, ya. Kalau bapak sekarang sudah sukses, terkenal, tapi tidak baik lagi. Nah, karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Maka sekarang kenapa saya angkat tema adalah membangun cinta. Karena kalau orang pacaran itu jatuh cinta. Tapi kalau orang menikah, gimana merawat cinta, membangun cinta, ditaburi kebaikan. Maka kita perlu yang belajar namanya membangun cinta. Nah, cinta ini sering terdistorsi. Terdistorsi oleh apa? Kalau dalam pernikahan sehari-hari ini banyak mengenai uang. PSBB, ekonominya susah, nyungsep, wah udah cintanya pudar oleh corona. Kenapa? Uangnya kurang, jadi berantem. Atau justru karena banyak uang. Suaminya punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, lalu rebutan siapa yang pegang uangnya. Kalau saya bilang sama istri, kamu yang pegang aja ya. Pegang. Cuma pegang ya, kalau mau pakai sepakat dulu ya, yang pegang siapa aja kan, cuma pegang gitu ya, jangan dipakai. Nah, yang membuat bahagia dan cinta itu tumbuh kalau uang itu digunakan untuk alat berbuat baik, karena kebaikan itu menumbuhkan cinta, tapi kebaikan itu kan ada ukurannya, nggak bisa kan ngaku-ngaku saya baik Pak Jarod, saya baik, atau saya ngaku-ngaku tadi saya baik kok ini. Baik itu buktinya apa ya? Tanya istri saya, duit saya dia yang pegang semuanya. Saya percayalah dia baik gitu. Akhirnya dia bisa menjaga kepercayaannya dengan mengelola dengan baik. Tapi orang baik itu ada ukurannya. Nah, saya ceritakan kalau mengenai istri saya, atau tadi kan saya sudah cerita mengenai saya. Ya, bagi yang melihat dari streaming di Facebook, ini saya munculkan gambar waktu saya lahir, ya, atau di YouTube, nanti akan diupload rekamannya di YouTube. YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, nah ini gambar selanjutnya yang saya tampilkan. Ini gambar bapak saya di depan rumah. Ya, rumahnya kelihatan di sini di gambar ini. Dindingnya bambu, lantainya tanah, atapnya daun. Ya, yang IG bayangin aja ya, kan saya berbicara tuh lantainya tanah, dindingnya bambu, atapnya daun. Orang Jawa bilang rumah gedek. Ya, orang Papua bilang rumah hone, orang Sunda bilang rumah saung. Nah, itulah rumah saya waktu saya kecil dulu, keluarga miskin banget ya kan. Lalu yang miskin ini saya menikah tahun 90. Dengan siapa? Wanita cantik, putih, imut-imut. Cia. Pak, kok bisa Pak, Bapak orang Jawa miskin bisa menikah wanita cantik, putih, orang Tionghoa, keluarga berada? Kan aku bilang tadi, banyak wanita itu ketemu laki-laki bukan idolanya, tapi cintanya tumbuh karena baik gitu. Tapi keluarga istri sempat ragu-ragu nggak? Oh ya pernah ya, sempat keluarga pacar saya ragu-ragu, dan itu ragu-ragu karena saya miskin. Makanya saya kuatkan pacar saya supaya dia menguatkan orang tuanya. Saya bilang waktu itu sama pacar saya, jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin, ya. Tahu nggak? Orang kaya itu bisa jatuh, ya. Orang miskin nggak bisa. Gimana orang miskin jatuh? Oh, kita sudah tergeletak. Itu namanya digelembuk. Tapi memang begitulah kenyataannya kan, orang kaya bisa jatuh, orang miskin nggak bisa. Aku nggak bohong kan? Tapi saya orangnya rajin selain baik, maka singkat cerita diberkati. Sekarang bisa punya Happy Holy Kid, bisa punya perusahaan. Kenapa? Karena rajin. Nah, kita kali ini nggak bicara soal kerajinan, kita bicara soal cinta. Dan cinta itu dibangun lewat kebaikan. Maka setelah menikah, tetaplah berbuat baik. Nah, saya
Sekarang ganti cerita istri saya. Kenapa saya mencintai dia? Cinta saya bertumbuh terus karena setelah menikah, istri saya menunjukkan cintanya dengan mengelola uangnya untuk mencintai keluarga saya. Kan saya bilang keluarga saya miskin, ya. Tapi orang miskin itu pamannya miskin, pakdinya miskin, bulenya miskin, budinya miskin, adiknya miskin, kakaknya miskin, bapaknya miskin. Nah, itu yang kadang-kadang orang kaget, bahwa menikah itu bukan menikahi pacarnya, tapi menikahi keluarga pacarnya, orang tuanya pacarnya, adiknya pacarnya, yang semuanya membutuhkan kebaikan. Maka kalau Anda punya suami miskin, misalnya kayak istri saya, ya, punya suami saya akhirnya diberkati, ya, tapi keluarga saya miskin. Nah, kalau istri saya nggak cinta ibu saya, nggak cinta mertuanya dia, ya kan, mertua saya kan punya anak, anaknya saya. Maka kalau nggak cinta mertua, wah, anaknya mertua ikut nggak cinta juga, musuhnya tambah 2. Mertuanya punya punya anak 5, wah, musuhnya tambah 6. Makanya menikah itu menikahi keluarganya, miliki hati kebaikan, untuk mencintai keluarga pasangan yang mungkin saja gerbongnya panjang, istilah saya. Gerbongnya panjang lah, namanya adik, kakak, ipar, semuanya itu adalah bagian yang harus dicintai. Nah, maka sebenarnya kita tidak bisa menjadi istri yang hebat atau suami yang hebat. Ya, sebagian orang bisa menjadi istri yang kaya, istri yang pandai, suami yang kaya, suami yang pandai. Tapi kalau istri baik, itu semuanya bisa. Asal mau aja kita bisa jadi orang baik kok. Saya mau Pak kaya, tapi kan belum tentu bisa kaya, ya kan? Saya mau sukses Pak, ya bisa apa enggak? Ya belum Pak, itu lagi berjuang menuju kesuksesan. Kalau Anda mau jadi orang baik, sekarang bisa. Miliki hati yang baik. Nah, di dalam pernikahan yang membangun cinta itu kebaikan. Tentu nanti dipupuk sama berkat, ya kan? Kalau baik temannya banyak, jualan laku, omsetnya tinggi, ya diberkati juga kan? Tapi kebaikan yang kita bahas hari ini, bagaimana kalau kita mau, kita bisa menjadi istri yang baik atau suami yang baik. Tidak ada Superman. Maka kalau yang melihat lewat streaming Facebook dan YouTube, ini tak tampilkan gambar super papa ini. Ini nggak ada ya, nggak ada Superman. Yang ada itu adalah orang yang kalau dia baik, maka itulah bapak yang hebat, ibu yang hebat. Nah, berbicara pernikahan, kebaikan hati itu ada bentuknya, yaitu suka menolong, rendah hati untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Anda boleh direktur, Anda boleh CEO, Anda boleh kaya raya, tapi kalau kenyataannya pegawainya mudik, nah mungkin kita nggak bisa nginep ke hotel, ya, karena PSBB harus di rumah, nah kalau nggak baik hati, nggak suka menolong, ya kan? 2 orang perintah terus, saling memerintah, akhirnya berantem. Ingat istilah saya, kalau 2 orang tinggal serumah, berantem terus, itu 2 setan digurung. Tapi kalau 2 orang baik, aduh, menawarkan pertolongan. Belum dimintai tolong aja udah menawarkan pertolongan. Mau diambilin nggak? Mau ini nggak? Akhirnya saling berbuat baik. Karena itu kita perlu belajar yang namanya memiliki kebaikan hati untuk membangun cinta. Nah, saya akan tutup dengan quote ini ya. Nanti masih ada intro atau informasi, tapi saya tutup dulu atau saya simpulkan dulu dengan quote. Cinta ditumbuhkan dan dipelihara dengan kebaikan. Pasangan yang saling berbuat baik membangun pernikahan yang bahagia. Sederhana kok. Orang itu dulu mau jatuh cinta karena pasangannya baik. Akhirnya mengambil keputusan, saya mau menikah, karena akhirnya menilai dan merasakan dia baik. Nah, setelah menikah, kebaikan ini harus terus dirasakan oleh pasangan. Nah, bagi yang mau, Pak, kok pelajarannya pendek-pendek banget, panjang juga ada yang komplain, Pak, jangan panjang-panjang, Pak. Waktu saya dikit, 10 menit aja, gitu. Paling banyak 15 menit. Makanya bagi yang mau belajar, ya besok kita ketemu lagi, kan setiap hari kita streaming 10-15 menit. Tapi kalau orang yang benar-benar, saya ini pembelajar, Pak, gitu lah. Kalau Anda pembelajar, ya sudah, belajar sendiri. Ya, ada buku yang saya tulis, judulnya Menjadi Seorang Suami. Istri saya nulis menjadi seorang istri. Ini buku dengan mudah didapatkan karena ada di Tokopedia, ada di Gramedia, Bukalapak, Shopee, pokoknya semua platform online menjual buku saya. Loh, saya dengerin streamingnya Bapak ini dari Amerika ini Pak, ya dari Australia. Anda bisa masuk ke Android ya, masuk ke Google Play, lalu ke Books. Lalu ada buku kan di situ, ketik nama saya, nanti buku-buku yang saya tulis muncul, bisa di-download ya dari seluruh muka bumi. Ada yang gratis loh ya, buku yang judulnya Perceraian. Wah, saking banyaknya yang nanya. Ya, sebenarnya kesempatan ya, malah dijual aja gitu ya. Nah, tapi kan saya mau jadi orang baik.
Jadi maaf nih, waktu ada tokoh Kristen yang bercerai, wih itu permintaan nanya soal perceraian banyak banget. Akhirnya saya berpikir ini kesempatan berbuat baik, ya amal, ya kan. Buku yang perceraian digratiskan saja sampai hari ini mau ngeset ulang udah biarin aja gratis terus lah gitu. Anda bisa mendownload e-book saya di Play Store ya, di Google Play maksud saya di Google Play masuk ke book, lalu ketik nama saya akan muncul. Nah buku mengenai perceraian, kawin cerai, poligami, selingkuh, udah itu yang perceraian gratis. Nah judul yang lainnya ya bayar ya. Jadi kalau kita mau belajar, maka kan kuliah itu juga bayar. Nah, ada lagi Pak, tapi saya orangnya malas baca Pak. Nah, saya punya yang bagi tidak suka baca. Ini apa nih ya? Ini bukan kartu ini, bentuknya kayak kartu, ada volume 1, volume 2. Ini adalah flash disk. Flash disk ini 8 giga ya. Volume 1, volume 2 ya. Nah, flash disk ini isinya satu flash disk itu ada 900-an inspirasi yang pendek-pendek, 5 menit, 900 ya. Ada khotbah, ada ceramah, ada talk show, itu hampir 200-an per flash disk. Yang volume 1 ada lagi 100 lagu tema keluarga. Karena memang saya itu fokusnya pada keluarga, ya tema keluarga. Tapi yang volume ini ada Alkitab Suara. Ya, kita bekerja sama dengan Alkitab Suara Ministry. Di sini ada Alkitab Suara versi anak dan juga versi orang dewasa. Nah, semuanya ini juga ada di Tokopedia, namanya juga zaman digital ya, dan zaman online, maka kedua flash disk ini ada di Tokopedia. Ini baru masuk kalau yang di Tokopedia ya. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar, baik yang suka membaca, karena memang tipenya baca, atau yang auditory, maunya denger gitu ya, tapi mau stoknya banyak dah. Nah ini kan namanya MP3, bisa filenya bentuknya formatnya MP3. Bisa di-play di media player, apapun itu, di mobil, sehingga di jalan, dimanapun, kalau sekarang di rumah, tinggal mendengarkan, berbulan-bulan dah baru habis. Nah, inilah inspirasi dari saya hari ini mengenai pernikahan yang bahagia, serial menjadi suami, menjadi istri, dan hari ini adalah membangun cinta lewat kebaikan. Ya, besok kita akan ketemu lagi serial masih membangun cinta, ya, tapi sub yang berikutnya karena tadi ada 5 poin bagaimana kita bisa membangun cinta. Salam bahagia, luar biasa.